Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan ya kalian sehat selalu ya. Di sini sedang musim hujan ya. Oleh karena itu tolong jaga ya keseharian kalian, jaga kesehatan kalian, pola makan dan lain-lain sehingga kita nantinya bisa beraktivitas dengan lancar. Amin. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan keterampilan bertanya lanjut ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu keterampilan bertanya dasar ya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan kembali ke tahap berikutnya. Nah, apa sih perlunya melakukan keterampilan bertanya lanjut ya? Ya jelas ya, yang pertama itu mengatasi masalah ya. Kita ketika belajar di kelas atau melakukan KBM ya, ada kalanya siswa itu cenderung pasif ya, dan dianggap oleh kita itu mengerti karena tidak ada yang aktif bertanya ataupun lain-lainnya gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan umpan balik gitu berupa pertanyaan ya, yang berkaitan dengan pelajaran yang kita bahas ya, sehingga kita mereka itu bisa berpikir kritis gitu ya, bisa berimajinasi ya. Bisa jadi mereka itu punya unek-unek atau punya gagasan yang dipikirkan itu, entah itu dari ketika dia bermain ataupun dari permasalahan yang ada di rumah gitu ya, yang ada sinkronisasinya dengan pembelajaran di kelas gitu ya. Tetapi mereka itu lebih cenderung malu ataupun tidak mau bertanya gitu ya. Nah, kita bisa memancingnya ya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya. Berikutnya, nah, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan itu sebenarnya prinsipnya itu hampir sama, yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik ya, agar mereka itu bisa berkolaborasi atau berperan aktif ya, ketika proses KBM. Nah, adapun komponen keterampilan bertanya lanjut ya, kita bisa rincikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif ya. Ini bisa dihubungkan dengan kriteria dari taksonomi Bloom ya. Ada C1, C2, C3 kayak gitu ya. Berikutnya ada memperhatikan urutan pertanyaan ya. Jadi kita tidak boleh menyampaikan umpan balik itu dari belakang dulu gitu ya, atau jadi alurnya itu mundur. Alurnya itu harus maju. Apa yang kita sampaikan pertamanya itu harus ditanyakan lagi gitu ya. Berikutnya sampai selesai. Lanjut menggunakan pertanyaan yang melacak gitu ya. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Yang nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya, lebih detail lagi. Berikutnya ada meningkatkan interaksi antara siswa itu ya. Nah, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif itu biasanya digolongkan menjadi itu C1 mengingat, C2 memahami, C2 menerapkan, menganalisis ya. Sampai berikutnya mengevaluasi itu ya. Jadi apa yang mau kita capai itu yang bisa kita tanyakan ke anak-anak gitu ya. Kalau sekedar anak-anak mudah-mudahan paham ya apa yang Bapak sampaikan misalnya, berarti jenis pertanyaannya itu tentang memahami materi gitu ya. Begitu dan seterusnya. Nah, ini di sini ya kategori-kategorinya yang bisa kita tanyakan ke anak-anak gitu ya. Misalnya, apa nama ibu kota Sumatera Barat gitu ya. Itu kan berkaitan dengan mengingat gitu ya. Apa gitu. Pokoknya yang enggak menggampang gitu ya. Nah, sampai yang terakhir itu ya membuat keterampilan atau berbasis proyek gitu ya. Seperti membuat poster gitu ya, atau menuliskan hasil hasil diskusi gitu, ataupun misalnya membuat
cerpen gitu ya. Itu sampai menciptakan atau menghasilkan proyek seperti itu pertanyaannya. Nah, ini ada kategori-kategorinya ya. Yang pertama itu ada yang low gitu ya, yang dia ini kalau dalam bahasa Inggris tuh gitu, remember, mengingat gitu ya, mengerti, memahami gitu, sampai created ya. Created itu berarti sampai menghasilkan proyek seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya. Nah, ini ketika kita melakukan pertanyaan lanjut ya, kita harus memperhatikan juga urutan pertanyaan. Sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan gitu ya. Misalnya boleh sih kalau anak-anaknya terindikasi ada yang benar-benar slow learning gitu ya. Jadi pemahamannya itu sangat rendah. Boleh dari mengingat. Ayo coba ingat kembali, di manakah letak Jawa Barat di dalam peta, misal gitu ya. Kalau kita membahas tentang geografis. Terus sampai kalau memungkinkan ya sampai berbasis proyek gitu ya, membuat gitu atau mempraktikkan gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, menggunakan pertanyaan melacak itu maksudnya apa ya? Diklarifikasi dulu ya. Terus meminta siswa memberikan alasan. Berikutnya meminta siswa kesepakatan pandangan. Jadi semua itu kita harus harus sedetail mungkin gitu ya, mengkombinasikan beberapa pertanyaan untuk dilontarkan ke beberapa anak, karena di dalam kelas itu tingkat kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda. Kita bisa melacak nih anak ini nih, coba pemahaman sampai mana, dikasih pertanyaan misalnya tingkat C berapa gitu ya. Gitu. Jadi ada kalanya satu kelas itu tidak semuanya mengerti di tahap demikian gitu. Ada yang lambat, ada yang cepat banget gitu. Kita bisa mengetesnya dengan beberapa pertanyaan yang melacak gitu ya. Selanjutnya yaitu meningkatkan interaksi antar siswa. Di sini ya tujuannya adalah meminimalis peran guru, namun menekankan pada interaksi antar siswa. Jadi guru itu tidak serta-merta jadi pusat perhatian secara penyampaian materi ya. Bisa kita arahkan ke anak-anak untuk ikut andil berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pengetahuan yang sudah mereka ketahui dan memberikan secara leluasa pendapat dan argumen yang mereka pikirkan gitu ya. Terakhir yaitu praktek keterampilan dasar mengajar. Ya, udah itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.